Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 BTPB 15 yang beranggotakan Nama saya Dimas Amirul Yantaka Pameswara dengan NIM 121370139. Nama saya Dena Vandera Zahra dengan NIM 121370141. Nama saya Arya Kosi Pratama dengan NIM 121370142. Perkenalkan, saya Dwi Yapianto RS Situmorang, NIM 121370144. Saya Chandra Setiawan Ginting, NIM 121370152. Saya Erikson Pascal Mahardut Lumban Tobing dengan NIM 121370157. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah alat mengenai tugas RBL kelompok kami, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada pompa air galon manual. Kelompok kami memilih pompa air galon sederhana sebagai alat percontohan research based learning kali ini karena penggunaannya sangat mudah dan sederhana yang menerapkan prinsip Bernoulli. Loh, memangnya ada hubungannya antara hukum Bernoulli dengan mekanisme penggunaannya? Ada loh hubungannya antara hukum Bernoulli dengan pompa galon manual ini. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Jadi, penerapan pada pompa galon air manual ini melibatkan 3 teori dasar hukum Bernoulli. Pertama, persamaan Bernoulli aliran tak termampatkan. Kedua, fluida statis aliran termampatkan. Dan ketiga, dinamika fluida. Pada persamaan Bernoulli aliran tak termampatkan, pada hukum kekerasan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Energi yang bekerja pada pompa dikenal sebagai heat pada suatu titik dalam aliran steady, yaitu total energi dalam titik di sepanjang aliran fluida tersebut. Hal ini berlaku selama tidak ada penambahan dan pengurangan energi dalam fluida. Prinsip Bernoulli ini ditulis ke dalam rumus dengan persamaan V1 dikali Rho ditambah V1 dikali 2 dikali 2G ditambah Z1 sama dengan V2 dikali Rho ditambah V2 dikali 2 dikali 2 gravitasi ditambah Z2 dengan keterangan V1 dan V2 adalah tekanan pada titik 1 dan titik 2. V1 dan V2 adalah kecepatan aliran pada titik 1 dan titik 2. Z1 dan Z2 adalah perbedaan ketinggian antara titik 1 dan titik 2. Rho adalah massa jenis fluida dan G adalah gravitasi 9,8 meter per sekon. Pada fluida statis aliran termampatkan, pada saat kondisi awal saat air diam, air akan memberikan tekanan pada semua permukaan yang berkontak dengan air. Hal ini disebabkan air bersifat tidak dapat dimampatkan. Pada fluida statis memiliki persamaan V kuadrat per 2 ditambah Pi ditambah Omega sama dengan konstan. Dengan keterangan Pi adalah energi potensial gravitasi persatuan massa. Jika gravitasi konstan, maka Pi adalah G dikali H. Omega adalah entalpi fluida persatuan massa. Dinamika fluida dapat diketahui bahwa konsep dasar dalam dinamika fluida yaitu air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan adanya konsep tersebut, dapat diketahui bahwa pompa galon ini membutuhkan usaha lebih untuk mengalirkan air sampai keluar dari pompa galon tersebut. Pada fluida dinamis terdapat persamaan Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A kali V kali delta T per delta T sama dengan A kali V dengan keterangan sebagai berikut. Q sama dengan debit air dengan satuan meter per second kuadrat, A sebagai luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan V sebagai laju aliran fluida dengan satuan meter per second. Setelah kita mengetahui bagaimana dasar teori dari pompa air galon sederhana ini, kita lihat proses penggunaan pompanya. Tapi sebelum ke proses penggunaannya, kita harus menyiapkan alat dan bahannya dahulu. Yang pertama, ada air, ember, gayung, galon, dan pompa air galon. Setelah itu, mari kita lihat proses penggunaannya. Pertama, isi galon dengan air secukupnya. Kedua, rangkai pipa kemudian masukkan ke dalam galon. Ketiga, rangkai alat pompa galon lainnya pada atas galon. Terakhir, ketika semua alat sudah terpasang dengan rapi, tekan pompa tersebut hingga mengeluarkan air. Sekian video dari tugas RBL kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.